Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Dan pada saat ini kami menyapa jemaat yang kami kasihi, jemaat IKPS Saresot Bandar Lampung. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta John Lampot Sinaga. Kiranya melalui penyampaian firman Tuhan pada pertemuan kita pada minggu ini, kita memperoleh hikmat dan kebijaksanaan, dan kita dibantu Tuhan untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan menyerahkan hidup kita, pribadi kita, untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang hidup, sumber segala berkat, yang memberkati kami dalam kehidupan kami, yang memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan keluarga kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk mengadakan pertemuan keluarga. Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami, yaitu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui pertemuan. Kiranya melalui ibadah keluarga ini kami boleh memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah dalam pertemuan ini, yaitu dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kami juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang saya kasihi, kita tahu bahwa kitab 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, di mana tulisan ini ditujukan kepada orang-orang pendatang yang menyebar di berbagai tempat, seperti di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang pendatang tersebut tersebar di berbagai tempat adalah orang-orang pilihan Tuhan melalui pemilihan Allah itu sendiri. Tentunya ketika Allah telah memilih orang-orang yang pendatang di berbagai tempat tadi, tentunya memiliki status
Ketika mereka dipilih, maka mereka menjadi memiliki yang berstatus. Statusnya apa? Statusnya adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Statusnya apa? Statusnya adalah orang yang hidup baru. Kita ketahui di mana dahulu mereka belum mengenal yang namanya Tuhan. Mereka dahulu belum percaya kepada kuasa Allah. Ketika Allah memilih mereka, maka mereka menjadi orang yang percaya. Maka melalui tulisan Rasul Petrus ini dihimbau, diminta kepada orang-orang pilihan tersebut untuk meninggalkan yaitu kehidupan lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Perlu kita garis bawahi dalam ayat yang pertama ini, Tuhan meminta kita untuk membuang segala sesuatu, bukan membuang sebahagian dari kejahatan, bukan membuang sebahagian dari tipu muslihat, bukan sebahagian dari kemunafikan, tetapi membuang segala kejahatan, membuang kemunafikan, membuang pikiran-pikiran kotor yang ada dalam pikiran kita. Dikatakan, buanglah segala kejahatan, bukan buanglah sebagian dari kejahatan. Maka melalui firman ini, kita selaku orang yang percaya tadi telah menerima status sebagai hidup baru. Oleh karena itu tentunya pribadi saya, pribadi Anda, pribadi kita masing-masing ketika mengatakan bahwa saya telah diampuni, saya telah menerima hidup baru, apakah sudah cukup sebatas pernyataan saya sudah menerimanya, saya sudah diampuni? Tentunya tidak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang diinginkan khotbah ini kepada kita adalah hendaknya kita seperti bayi yang baru lahir. Apa maksudnya? Dikatakan di sini seperti bayi yang baru lahir. Secara ilmu kesehatan, ASI merupakan hal yang penting bagi setiap bayi. Bahkan pemerintahan juga sudah membuat peraturan-peraturan tentang ASI tersebut. Nah, kenapa? Karena ASI itu, air susu ibu itu memang diperlukan seorang bayi. Status sebagai orang yang telah memperoleh hidup baru tentunya seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murni. Kita selaku orang yang percaya tentunya akan selalu haus tentang firman Tuhan. Kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, kita boleh berbuah di dalam Tuhan, dan kita juga memperoleh yaitu yang namanya keselamatan. Maka kita lihat dalam ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita dalam kehidupan ini memperoleh keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari mara bahaya, keselamatan dari virus corona. Itu yang kita inginkan. Maka dari itu kita akan haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mengajari kita untuk bertahan, untuk bertumbuh, untuk berbuah. Ada sebuah lagu rohani di mana dalam lagu tersebut memiliki lirik seperti ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, lirik lagu tersebut mengajar kita, mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, maka dari itu hauslah akan firman Tuhan, karena firman Tuhan mengajar kita untuk memiliki kekuatan untuk bertumbuh, untuk berbuah dan memperoleh, yaitu keselamatan. Kemudian hal yang ketiga yang boleh kita dapatkan dari firman Tuhan ini, kita diminta agar kita datang kepada Tuhan. Kita boleh melihat ayat keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Datanglah kepadanya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh sukacita, memperoleh kekuatan dan sebagainya. Setelah Petrus menggambarkan Kristus sebagai dasar, sebagai kepala gereja, sebagai batu yang hidup, selanjutnya Petrus juga mengajak kita, yaitu untuk sebagai bahan-bahan bangunan. Nah, bahan-bahan bangunan di sini bukan seperti bahan bangunan untuk membangun suatu rumah, gereja dan sebagainya. Tetapi bahan-bahan bangunan yang dimaksud di sini adalah untuk pembangunan suatu rumah rohani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dikatakan bahwa kita dipakai sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, tentunya dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita memiliki hal yang luar biasa yang boleh dirasakan oleh orang lain. Ketika kita hadir sebagai rumah rohani, maka orang-orang di sekitar kita merasakan sukacita, merasakan damai dan sebagainya. Itulah yang dituntut firman Tuhan kepada kita. Jadilah sebagai rumah rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi rumah rohani tentunya kita harus mempersembahkan terlebih dahulu diri kita, hidup kita untuk dipakai Allah, untuk dipakai Tuhan, untuk menjadi rumah rohani. Maka melalui firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita telah memiliki status sebagai orang yang menerima hidup baru, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu harus ada aksi yang harus kita perlihatkan, yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Jangan hanya sebatas status sebagai orang yang menerima hidup baru, tetapi hendaklah melakukan, yaitu firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan seperti rumah rohani tadi, yang setiap hari, setiap saat harus dibangun dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Akhir dari khotbah ini, saya mengajak saudara-saudara untuk menundukkan kepala, memejamkan mata, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah menerima firman Tuhan mengajari kami dalam kehidupan kami bahwa kami telah menerima status sebagai orang yang telah Engkau tebus. Kami memperoleh hidup baru. Ajari kami Tuhan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak
Ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan boleh